kita mau memuji nama Tuhan, kita naikkan masuk ke dalam itu. Lebih indah dari apapun juga, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dan lebih indah dari bunga di taman. Yuk kita menaikkan pujian kasih. Indah
adik-adik. Hari ini cerita firman Tuhan tentang kisah yang ajaib, yaitu bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan menyeberangi Sungai Yordan. Kita bisa baca dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17 dan Yosua 4 ayat 1 sampai 24. Ini adalah Yosua. Yosua dipilih oleh Allah menggantikan Musa yang sudah meninggal untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Suatu hari, Yosua dan bangsa Israel berangkat dari Sitim menuju ke Sungai Yordan. Di Sungai Yordan ini, mereka berkemah selama 3 hari. Nah, pemimpin pasukan meminta agar bangsa Israel semuanya bersiap siaga. Ketika para imam nanti akan berjalan membawa tabut perjanjian, mereka harus mengikuti dari belakang dengan berjarak 2000 hasta, yaitu kurang lebih 1 kilometer. Yosua pun meminta agar bangsa Israel menguduskan diri karena Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di tengah bangsa Israel. Nah, ini gambar dari Sungai Yordan. Nah, kita lihat, inilah hari yang mereka tunggu-tunggu. Ketika para imam sudah berjalan membawa tabut perjanjian, bangsa Israel semuanya mengikuti dari belakang. Dan akhirnya sampailah para imam ini ke tepi Sungai Yordan. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ketika para imam semakin mendekati air, lalu mereka mencelupkan kakinya ke dalam air Sungai Yordan. Kita lihat apa yang terjadi. Airnya terpisah, airnya terbelah, dan dataran sungai itu terlihat dan mereka bisa berjalan. Nah, para imam ini berjalan membawa tabut perjanjian seperti berjalan di tanah kering. Dan sungai ini terbelah membentuk tembok air yang tinggi, dan di sekeliling mereka sekeliling para imam ini seperti ada tembok air yang sangat tinggi. Coba adik-adik bayangkan kalau adik-adik ada di tengah sini, pasti adik-adik akan takjub. Belum pernah melihat air yang begitu tinggi menghampit kanan kiri adik-adik ya, dan adik-adik tidak tenggelam. Itu pasti sangat luar biasa. Kita lihat para imam ini sudah berjalan sampai di tengah, dan Yosua pun memerintahkan agar mereka tetap di tengah sini sampai nanti semua bangsa Israel yang di belakang sudah berjalan melewati tengah sungai ini. Dan Yosua meminta 12 orang dari bangsa Israel untuk mengambil batu yang besar dari tengah sungai ini untuk menjadi batu peringatan, supaya anak cucu mereka akan tahu bahwa pernah ada kejadian Tuhan yang begitu luar biasa memimpin mereka menuju tanah Kanaan melewati sungai. Dan Yosua pun juga mendirikan batu peringatan di tengah sungai ini. Dan kita lihat bangsa Israel membawa barang mereka, membawa ternak mereka, bisa berjalan begitu leluasa ya di dataran ini. Padahal itu dasar sungai, tapi seperti tanah biasa. Dan bangsa Israel berjalan sampai semuanya melewati sungai ya. Dan setelah semua bangsa Israel berjalan, para imam yang tadi di tengah diperintahkan Musa untuk juga ikut menyeberang. Dan lihat apa yang terjadi ketika mereka menyeberang. Air ini kembali seperti semula. Yang tadi yang membentuk tembok tinggi, kemudian menyatu kembali menjadi sungai kembali. Dan inilah bangsa Israel yang selamat sampai ke seberang Sungai Yordan. Luar biasa kan adik-adik? Satu pun dari mereka tidak ada yang basah, karena Tuhan yang menolong mereka.
Nah, adik-adik, dari cerita ini kita lihat Allah kita itu luar biasa. Dia Tuhan yang sanggup melakukan semua hal yang besar, hal yang mungkin tidak pernah kita bisa bayangkan. Nah, adik-adik, yang penting juga Tuhan kita sanggup untuk menebus dosa kita semua. Kita harus percaya Dia satu-satunya Allah penebus yang telah menyelamatkan hidup kita, yang memberikan kita hidup kekal. Dan jangan khawatir dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Allah akan menjawab doa adik-adik. Apapun yang kita perlukan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyediakannya. Sekian pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk ayat emas minggu ini diambil dari Yeremia 32 ayat 17. Kita baca sama-sama yuk. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Dihafalkan ya adik-adik. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini sangat gampang. Nah, di sini ada 12 gambar. Tugas adik-adik adalah menyusun gambar cerita ini menjadi urutan yang benar dengan menuliskan huruf pada masing-masing gambar. Berikut contohnya. Lalu, kumpulkan jawaban adik-adik ke guru sekolah minggu dan tunggu pengumuman pemenangnya. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 11 Juli. Ada Jaden Noel, Grace, dan Cheryl. Semuanya dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik. Dan untuk semua adik sekolah minggu, tetap setia beribadah dan kerjakan aktivitas sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.